Baik, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di malam ini. Malam yang mudah-mudahan insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Em, Pada malam ini nanti biasa ya kita akan melakukan sesi healing, tapi sebelumnya kita akan belajar bersama mengenai attachment styles atau teori tentang attachment styles. Nah, ini kan sudah saya janjikan kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, tapi memang baru ada kesempatan sekarang. Baik, eh, kita mulai dulu dengan sama-sama kita membaca doa. Silakan teman-teman membaca doa sesuai dengan agama masing-masing, supaya nanti yang kita pelajari bisa membawa kebaikan, membawa ilmu, keberkahan untuk kita. Yuk, mari kita membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Baik. Em, Sudah ya. Oke. Saya izin bertanya dulu kepada teman-teman, kabarnya gimana? Oh, mohon maaf ini ada yang send message. Bentar ya. Silakan teman-teman boleh ini dulu ya, boleh kita komunikasi dulu sebentar, ini ada yang mau ikut dengan acara ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semua oke, lagi berat. Kenapa ini beratnya? Nggak enak badan, suara habis, kepala kelayangan. Oke. Mbak Uci ya. Mbak Mega, Alhamdulillah baik sama-sama ya. Alhamdulillah. Ya, memang kita kondisinya masing-masing orang punya perjuangan masing-masing ya. Pak Paulus juga ya. Alhamdulillah kondisi sehat ya, baik-baik ya. Masing-masing kita itu punya perjuangannya sendiri-sendiri. Jadi kita ya, mudah-mudahan di sini bisa saling menguatkan satu sama lain, gitu ya. Nah, sekarang sambil menunggu yang mau join juga, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman nih, sudah pernah dengar tentang teori attachment atau belum? Boleh, silakan kalau mau. Belum, baik. Ada yang sudah pernah. Nah, Pak Paulus sudah pernah ya. Berarti udah tahu ya kayak attachment itu seperti apa? Ada yang tahu apa aja tipe-tipe attachment? Pak Paulus masih ingat nggak apa aja? Jadi kalau yang belum, jadi gini ya, attachment itu kalau diteliti oleh, nah ini ada ya, betul sekali, anxious, secure, avoidant, ya kelekatan ya benar ya, kelekatan attachment itu kelekatan. Jadi awalnya yang namanya attachment ini sebenarnya teorinya ini dipelajari oleh eh, psikiater John Bowlby itu untuk meneliti sejauh mana sih kelekatan antara anak dan orang tua. Fokus dia orang tua di sini adalah ibu. Jadi kelekatan anak terhadap ibu ini sejauh mana nanti mempengaruhi kehidupan dia ketika bagaimana cara dia memandang hidup dia eh, apa eh, antara ke diri dia sendiri, pandangan ke diri dia, kemudian ke orang lain dan pandangan hubungan dengan orang lain seperti itu. Nah, akhir-akhir ini tipe kelekatan ini atau teori kelekatan ini mulai dikembangkan untuk mempelajari seperti apa hubungan antara sesama manusia, jadi sesama orang dewasa gitu ya. Tidak hanya anak dan ibu atau anak dan orang tua, tapi bagaimana ketika anak itu sudah dewasa,
dia tipe kelekatannya sama nggak sih dilihat gitu ya, lihat sama nggak sih seperti dulu dia ketika masih kecil. Dan ternyata kalau misalnya dilihat dari penelitian yang ada sekarang, ternyata memang itu sama. Jadi sangat besar sekali kesamaannya atau kecenderungannya itu hampir sama gitu ya, seperti itu. Nanti kita akan belajar sama-sama seperti apa sih tipe-tipe kelekatan itu dan kenapa dia bisa mempengaruhi yang namanya hubungan kita sesama orang dewasa gitu ya, atau bahkan nanti kita sebagai orang tua kepada anak, seperti itu. Baik, saya langsung share aja ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru ikut, jadi ini acara Zoom Healing ini kita adakan itu 2 kali sebulan, rutin. Cuman untuk materi-materi tertentu tentang mental health itu memang tidak diadakan setiap kali pertemuan, jadi mungkin hanya 1 kali saja sebulan. Nanti yang pertemuan selanjutnya itu biasanya kita hanya healing aja. Kemudian kalau teman-teman mau sharing, kemudian sedikit saling ngobrol seperti itu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya lagi itu mungkin diselingi dengan kita mendatangkan orang dari luar gitu ya, yang ahli atau yang punya punya pengetahuan lebih dari kita. Jadi kita belajar di sini. Rekapannya ada ya. Rekamannya nanti saya edit dulu. Biasanya saya upload nanti di YouTube, ada YouTube channelnya. Silahkan nanti teman-teman bisa langsung lihat di sana. Gitu ya. Oke. Saya share dulu. Salah, maaf ya. Kita buka dulu ya. Nah, iya, kita masuk ke dalam materinya ya, teman-teman. Jadi nanti sesudah kita belajar sama-sama di sesi kali ini, Zoom Healing kali ini, nanti sesudah kita belajar, baru nanti kita masuk ke sesi healingnya. Nanti teman-teman akan saya bimbing untuk eh, kita, maaf saya mute ya, untuk kita sama-sama merelaksasi tubuh kita dalam kesempatan ini. Kenapa kita relaksasi tubuh kita nanti teman-teman tahu nanti di bagian akhir materi ini ya. Karena apa sih manfaatnya seperti itu ya. Jadi kita mulai dulu dari depan attachment theory ya atau attachment styles theory ya. Bagaimana manusia itu belajar rasa aman, cinta dan hubungan-hubungan di sini hubungan mohon maaf terhadap diri dia sendiri, kemudian terhadap orang lain dan terutama kalau dia nanti sebagai orang tua kepada anaknya. Baik. Kalau kita sampai mungkin ya ada pertanyaan dalam benak kita ya, kenapa sih ya kok ada ya orang yang mudah sekali percaya dalam hubungan. Jadi bukan mudah percaya itu mudah dibodohi seperti itu bukan ya. Jadi mudah percaya ini nggak curigaan gitu ya. Hatinya tenang ketika punya pasangan. Oh dia yakin pasangannya itu setia sama dia. Kemudian dia juga menjaga kepercayaan pasangannya. Jadi dalam kehidupan satu sama lain itu saling menghargai kepercayaan satu sama lain. Tapi ada juga orang yang pasangan yang takut sekali ditinggalkan, gitu ya. Kalau misalnya dia tidak punya, mungkin kali ini dia punya pacar, kemudian nggak lama kemudian diputusin gitu ya, diputuskan oleh pacarnya, itu sangat ketakutan sekali gitu ya. Sampai nggak boleh ada yang namanya waktu jeda, aku harus cepat-cepat punya pacar lagi seperti itu ya. Atau ketika misalnya kemudian ditinggal mati atau bercerai oleh pasangannya, itu nggak bisa lama-lama. Harus cepat-cepat punya pasangan lagi gitu ya. Harus tidak mau merasa sendirian. Harus cepat memiliki pasangan yang baru seperti itu. Ada juga orang yang kok susah ya untuk percaya pada orang lain bahwa orang lain itu akan mencintai dia apa adanya. Jadi sulit sekali menerima cinta seperti itu. Kemudian kenapa ada yang harus berjuang seperti tadi ya, berjuang untuk bisa dicintai. Atau ada orang yang tertariknya pada hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang tidak sehat yang seperti apa? Dia tahu pasangannya mungkin toksik, dia tahu pasangannya bermasalah, tapi tetap aja. Maaf, maaf ya, suaranya serak. Tetap saja dia berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pasangannya tersebut gitu ya. Kenapa ada yang seperti itu? Nah, setelah digali-gali oleh peneliti attachment ini,
Ternyata seringkali akarnya itu dimulai dari masa kecil. Nah, seperti apa sih? Nah, ini kalau kita lihat teorinya, attachment atau kelekatan itu kalau dari sudut pandang evolusi ya, dari keberadaan manusia di dunia ini, di bumi, sebenarnya attachment itu bisa dilihat sebagai adaptasi biologis untuk membantu bayi bisa bertahan hidup. Karena kebayang ya teman-teman ya, kalau bayi baru lahir, terutama bayi manusia itu ya pasti akan mencari kedekatan dengan pengasuhnya seperti itu. Supaya apa? Mendapat perlindungan, makanan, minuman, seperti itu ya, dan aman. Kemudian regulasi. Nah, itu juga penting. Regulasi itu artinya emosinya terpenuhi seperti itu ya. Emosinya divalidasi. Nah, kalau bayi binatang mungkin kita bisa lihat mungkin bayi kuda gitu ya. Baru lahir, nggak lama kemudian dia sudah bisa bergerak, sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian bayi apa lagi ya? Mungkin bayi binatang yang lain ya. Itu juga ada yang bisa berdiri sendiri seperti itu ya. Apalagi bayi ikan ya udah langsung berenang gitu ya, kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau manusia kok enggak ya seperti itu? Karena memang kita diciptakan itu unik oleh Tuhan ya. Kalau kita punya kelebihan, tapi memang syaratnya salah satu agar kelebihan itu, potensi itu bisa keluar dari diri kita, kita harus punya attachment atau kelekatan yang baik dari semenjak kita kecil. Kalau dari sudut pandang psikologi seperti apa? Attachment itu ikatan emosional antara anak dan pengasuh utama yang membentuk rasa aman, cara melihat dirinya sendiri, dan pola hubungan nanti saat dewasa. Tuh. Nah, ini kebutuhan akan rasa aman itu kebutuhan yang utama, karena itu yang paling pertama kali harus didapatkan oleh seorang bayi manusia, supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, ketika baru lahir, bayi itu akan belajar dari respon pengasuh utamanya. Kalau dia nangis, apakah pengasuhnya datang atau enggak? Nah, dia akan merekam itu dalam dalam diri dia ya, dalam memori itu akan direkam oleh bayi. Ketika merasa ketakutan, mungkin kalau bayi ketakutan belum terdefinisi, misalnya contoh takut suara kencang, halilintar seperti itu misalnya ya. Kemudian dia menangis, apakah ada pengasuh yang menenangkan atau tidak? Kalau ada itu direkam, kalau tidak ada itu pun akan direkam oleh bayi. Gitu ya. Ketika butuh kedekatan, ketika dingin di malam hari, apakah ada pelukan dari pengasuhnya atau tidak? Itu pun akan direkam. Kalau respon pengasuhnya itu hangat, responsif gitu ya, selalu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh bayi itu konsisten. Konsisten itu artinya eh, apa? Tidak tidak kemudian ada atau hilang seperti itu ya. Jadi konsisten terus menerus, maka bayi itu akan merasa aman. Tapi kalau responnya, respon pengasuh itu dingin, tidak peduli gitu ya, tidak konsisten, kadang sayang, kadang tidak sayang, kadang marahin, kadang-kadang lembut, maka bayi otomatis akan merasa tidak aman. Nah, dari situlah nanti dia akan belajar bagaimana dia memandang diri, orang lain, dan dunia atau hubungan. Di sini ada video, kalau teman-teman nanti lihat di YouTube ya, ini secara gambaran garis besarnya kita coba lihat dulu, tapi saya nggak bahas semuanya ya. Kalau ada yang nggak nggak bisa streaming nanti kasih tahu aja nanti bisa dilihat nanti. Asal mulanya attachment itu terbentuk. She spends all day working while at the same time trying to care for Oke. Jadi ini adalah Smith, who has kisah 4 children. keluarga ayah ibu yang memiliki 4 orang anak. To Ya. understand the theory better, let's look at Mr. and Mrs. Smith. Jadi Luca, Anne, Joe, and Amy. anaknya ada 4, Lovely parents who cuddle dari yang mulai paling besar sampai yang paling kecil. speak warmly Keluarga ini sangat for their kids. harmonis But one seperti day, itu ya. Mr. Tapi Smith suatu falls hari hurt his ayahnya neck and meninggal. dies. Gitu. For Mrs. Smith, life now becomes Nah, very kemudian difficult. She spends all day working. gantinya Night trying to adalah care for her children. ibunya yang And bekerja impossible seperti task. itu At 16, sambil membesarkan anaknya. friends for the most Oke. part developed. Karena anak yang pertama itu sudah memiliki kenangan baik, attachment, kelekatan yang baik dengan kedua orang tua yang harmonis, maka dia bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lah seperti itu ya. Lebih bisa fokus ke dirinya sendiri. Dia bisa sempat merasakan kasih sayang orang tua seperti itu. Maka yang didapatkan adalah attachment
secure ya, secure attachment atau kelekatan yang aman. Seperti itu. And Anak kedua, has problems coping with the lack of attention. nah, karena ibunya kemudian sibuk bekerja, maka ibunya itu memiliki waktu yang sedikit untuk memperhatikan anak yang kedua ini. Akibatnya apa? Anak kedua ini butuh untuk, istilah kalau kita memperbesar suaranya lah gitu ya untuk anak-anak ya. Ibu perhatiin dong, ibu kayak gitu kan ya. Kalau anak pertama udah paham bahwa oh iya, ayahku meninggal, kemudian ibu harus bekerja seperti itu. Ibu menggantikan ayah. Dan dia sudah terpenuhi, sudah tercukupi ketika dia masih kecil sampai usia sekitar mungkin 7 atau 9 tahun itu sudah mendapatkan kasih sayang yang cukup seperti itu. Anak yang kedua belum. Jadi dia baru sedang bertumbuh kembang, kemudian ayahnya meninggal, ibunya sibuk, akibatnya apa? Akibatnya adalah dia harus mencari perhatian dari ibunya untuk bisa mendapatkan kasih sayang. Tapi ibunya sayang, tetap sayang sama dia. Hanya untuk mendapatkan kasih sayang itu, dia harus berusaha lebih keras. Seperti itu. One, her mother now acts unpredictably. She is anxious about their relationship. Akibatnya anak ini tumbuh menjadi pribadi yang cemas, gelisah, gitu ya. When her mum finally reacts with a predictable response, she herself acts ambivalent and doesn't show her true feelings. Later in life, others think Anne is Nah, unpredictable. ketika dewasa, orang-orang melihat dia sebagai pribadi yang moody gitu ya, mut-mutan seperti itu ya, anxious ambivalent. Two-year-old Joe Ini yang lebih kecil lagi, anak nomor 3 gitu ya. Kemudian dibesarkan oleh pamannya karena sudah tidak ada ayahnya. Dipelihara oleh oleh pamannya. Pamannya ini orangnya baik seperti itu ya, memperhatikan pendidikan ponakannya. Tapi ada satu hal, pamannya ini tidak suka kalau keponakannya ini menunjukkan ekspresi emosi yang negatif. Kalau anak ini mengekspresikan mungkin rasa lelah, kemudian tidak suka, capek, kemudian sedih atau takut, maka pamannya ini bereaksi yang negatif. Jadi anak ini takut gitu. is strict. If little Joe shows too much emotion or is too loud, his uncle gets angry and sometimes punitive. This scares Joe. He learns that to avoid fear, he has to avoid showing his feelings, also in other situations. As an adult, he continues this strategy and has problems entering relationships. Nah, His image of himself is rather negative. jadi ketika dewasa dia terbiasa membawa pola-pola seperti itu dari kecil. Daripada nanti aku kalau terlalu memperlihatkan emosiku berlebihan kepada orang lain gitu ya, nanti orang lain bereaksi negatif ke saya. Mending aku simpan aja, aku sembunyikan aja emosiku seperti itu. Jadi ya ingin mendekat dengan orang lain, tapi takut orang lain nanti terlalu apa ya? Orang lain nanti nggak suka sama saya dalam arti nanti saya dipandang negatif daripada saya nanti dipandang negatif dan saya tidak suka, tidak enak, ya udah aku mundur duluan. Nah ini adalah avoidant ya, avoidant attachment. His attachment is anxious avoidance. Anxiousnya yang bagian avoidantnya seperti itu ya. Nah yang paling kecil kemudian diasuh di penitipan anak. Sementara di sini kerjanya itu rata-rata sudah terlalu capek, lelah seperti itu ya. Jadi emosinya tidak bisa diprediksi seperti itu ya. Anak ini masih kecil sekali ya, masih bayi. Dipelihara oleh orang-orang yang bekerja dengan kondisi lelah, capek. Bahkan mungkin mereka juga punya trauma sendiri. Akibatnya apa? Apa yang menjadi sumber? Nah, apa yang menjadi sumber perlindungan untuk anak ini? Itu ada juga menjadi sumber rasa takut dia. Conflict which totally disorganizes her ideas about love and safety. Dia tidak tahu, tidak mengerti kapan ini seperti apa sih sayang, seperti apa ya tidak sayang itu seperti apa. Dia bingung seperti itu. Her self-image is very negative. Her attachment is anxious, Nah, disorganized. ini adalah disorganized attachment. Nanti teman-teman bisa lanjutkan ya. Jadi dari pola pengasuhan sejak kecil itu kita bisa lihat ya arahnya ada yang secure, ada yang anxious, ada yang avoidant, dan ada yang disorganized. Disorganized ini adalah dia acak ya, random. Dia tidak tahu yang apakah aku ini cemas atau aku ini ingin menghindar, ingin menjauh, dia tidak tahu seperti itu.
Baik. Nah, penelitian oleh John Bowlby ya, teman-teman. Di pertengahan abad ke-20, psikiater John Bowlby itu meneliti seperti apa sih pengaruh hubungan antara anak dan ibunya. Terutama dia di sini fokuskan orang tua adalah ibunya. Ternyata kalau anak yang mengalami pemisahan dari ibunya itu menunjukkan gangguan emosional berat gitu ya. Walaupun kebutuhan fisiknya dipenuhi seperti apa? Makan dipenuhi, kemudian apalagi rumah ada. Tapi kalau kebutuhan emosional itu tidak dipenuhi, maka itu ada gangguan di sana. Seperti itu. Dan John Bowlby ini mengembangkan sebuah konsep namanya internal working model yang akan menjelaskan bagaimana sih pengalaman masa kecil itu bisa membentuk pandangan seseorang tentang diri sendiri. Apa nih? Apakah aku layak dicintai atau tidak? Seperti itu ya. Dari apa? Dari pengasuhan orang tua ketika dia kecil. Orang lain, apakah orang lain bisa dipercaya atau tidak? Apakah dunia itu aman untuk dieksplorasi atau tidak? Dan hubungan, bagaimana cara menjalin kedekatan, menangani konflik, dan seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Kita langsung lagi. Ini ada hasil penelitian oleh John Bowlby. Kalau secure itu memandang diri sendiri, saya berharga, saya layak dicintai. Kemudian orang lain itu dapat diandalkan, orang lain berniat baik. Kemudian bagaimana orang itu bisa memandang hubungan? Oh, kalau hubungan itu, aku percaya kok kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang lain, kalau kemudian kita berkonflik, kita bisa mencari resolusi, mencari jalan keluar seperti itu ya. Dan percaya juga akan keintiman yang sehat. Kalau kemudian diteliti anak itu memiliki anxious attachment, kelekatan cemas, dia memandang dirinya, aku tidak cukup baik. Aku butuh orang lain agar aku merasa utuh seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian orang lain itu tidak konsisten karena apa? Itu yang dipelajari dari orang tuanya. Orang lain itu tidak konsisten seperti orang tuanya dulu ketika ia masih kecil. Mereka bisa pergi kapan saja gitu ya. Aku butuh butuh mereka tapi mereka bisa pergi kapan aja. Jadi dia selalu merasakan cemas, selalu merasakan gelisah seperti itu. Makanya dia butuh untuk konstan tuh validasi itu. Ketakutan akan pengkhianatan harus divalidasi terus emosinya. Kemudian avoidant, orang yang memandang dirinya, aku harus mandiri. Tergantung dengan orang lain itu adalah kelemahan. Gitu ya. Orang lain tidak tersedia secara emosional. Jadi dia menjaga jarak secara emosional supaya apa? Kalau orang lain mengecewakan, daripada aku dikecewain ya udah, aku jaga jarak aja gitu ya. Jangan sampai orang lain mengecewakan aku seperti itu. Ada lagi yang terakhir adalah disorganized ya, fearful avoidant kalau di sini kata John Bowlby ya. Disorganized ini adalah campuran kombinasi antara anxious dan avoidant. Nilai dirinya seperti apa? Ah, aku tidak berharga, aku tidak layak dicintai, aku rusak seperti itu ya. Orang lain tidak bisa dipercaya seperti itu ya. Dia ingin mendekat, saat aku pengen mendekati, tapi aku takut nanti disakiti gitu ya. Kalau aku ingin mendekati, tapi nanti kalau terlalu dekat, nanti mereka menyakiti diriku. Seperti itu ya. Jadi dia menganggap dunia hubungan itu tidak bisa diprediksi. Nah, kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh Mary Ainsworth dengan judul penelitiannya itu Strange Situation. Jadi dia meneliti di suatu ruangan itu ada bayi dengan ibunya, kemudian ada orang asing datang di satu ruangan itu banyak mainan. Mary Ainsworth ini meneliti kalau misalnya bayi itu ditinggalkan oleh ibunya dari ruangan itu, seperti apa sih reaksinya ketika ibunya kembali? Nah, bukan yang dilihat itu bukan ketika bayinya ditinggalkan oleh ibunya itu pun dinilai, tapi ketika yang paling penting adalah ketika ibunya kembali. Kemudian ketika ada orang asing seperti apa reaksi bayi itu. Nah, setelah penelitian ini diulang-ulang, kemudian dapat hasilnya yang konsisten. Nah, ini ya kondisi penelitiannya ya, gambarnya. Didapatkanlah hasil penelitiannya apa? Untuk bayi-bayi yang memiliki secure attachment atau kelekatan aman, awalnya dia terganggu ketika ibunya pergi gitu ya. Tapi ketika ibunya kembali, mereka mendekat lagi gitu ya, bisa bermain lagi. Jadi ibu itu jelas menjadi pangkalan rasa aman atau secure base untuk anak seperti itu. Sedangkan untuk bayi yang punya insecure, ambivalent atau cemas, kalau tadi sebelumnya anxious ya, ketika ditinggalkan oleh ibunya, dia panik bayi itu. Tapi ketika ibunya kembali, mereka malah marah, marah kepada ibunya. Marah atau mendorong, memukul seperti itu. Tapi juga pengen dipeluk gitu ya. Jadi bayinya rewel seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang avoidant seperti apa?
Ketika ibu ada, dia tidak peduli. Ketika ibunya kembali, dia pun tidak peduli. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi ini stres, tapi bayi itu berusaha untuk mematikan ekspresinya supaya tidak ditolak oleh ibu. Nah, ini bukan yang salah, bukan bayinya. Justru harus kita pertanyaan, oh berarti selama ini diasuh oleh ibunya, dia mendapatkan pengasuhan yang seperti itu, perlakuan yang seperti itu dari orang tuanya. Kalau dengan bayi yang attachment disorganized seperti apa? Nah, ini aneh lagi teman-teman, lebih lebih apa ya, lebih beda gitu ya. Ketika misalnya ibunya pergi, dia membeku, dia bengong, bingung gitu kan ya. Tapi kalau ke ibunya kembali, dia juga bingung, bengong lagi gitu teman-teman seperti itu. Jadi ibu itu dipandang sebagai sumber perlindungan karena ada orang asing itu kan buat bayi kan apa ya mengancam ya seperti itu ya. Ibu adalah sumber perlindungan. Ketika ada orang asing datang, dia merasa tidak terlindungi oleh ibunya. Ketika orang asing itu pergi, ibunya pergi, itu pun sama. Tidak ada rasa perlindungan dalam dirinya seperti itu. Maaf saya mut ya. Nah, kita ambil kesimpulannya ya, kita tarik ya. Jadi secure attachment atau kelekatan aman itu biasanya dia lahir dari pengasuhan yang responsif, hangat, konsisten. Nanti itu akan terbawa terus pola perilaku dan perasaannya ketika dewasa. Dia menjadi pribadi yang merasa layak dicintai, kemudian tenang dalam berhubungan gitu ya. Bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis seperti itu. Tidak haus validasi teman-teman. Karena dia tahu I am worth it, gitu. I am worthy gitu ya. Aku itu berharga gitu. Dari mana dia tahu aku berharga? Karena ketika kecil kebutuhanku dipenuhi oleh orang tuaku. Kebutuhan emosional terutama ya, bukan kebutuhan fisik aja. Mereka bisa mendekat tanpa takut berlebihan. Seperti itu. Sedangkan anxious atau insecure ambivalent itu pengasuhannya tidak konsisten. Emosinya bisa dijawab dengan pelukan atau pengabaian seperti itu. Karena tidak tahu orang tua itu sedang pusing misalnya atau sedang gembira, dia tidak tahu waktu kecil itu ya. Jadi dia selalu alert, selalu hyperactivation, selalu waspada terus. Ibuku gimana nih, orang tuaku gimana nih, aku bisa mendekat atau enggak seperti itu ya. Nanti dia itu akan terbawa ketika dewasa. Selalu takut ketika punya pasangan, takut ditinggalkan. Pasangannya pergi, dicek terus nih. Ada di mana, lagi ngapain, sama siapa, seperti itu ya. Kemudian eh, berubah sedikit saja mungkin pasangannya yang tadinya mungkin kontak, ini tiba-tiba ada kesibukan tidak kontak, langsung itu pusing ya seperti itu ya. Kemudian butuh untuk diyakinkan terus, kamu sayang nggak sama aku? Coba kalau sayang seperti apa? Tunjukin lah terus dituntut terus pasangannya itu ditaruh terus menerus seperti itu. Nah, avoidant bagaimana? Nah, avoidant ini biasanya dari pengasuhan yang sangat menghargai prestasi, menghargai kemandirian anak gitu ya. Tapi kalau anak itu tadi menunjukkan ekspresi emosi negatif langsung dihukum. Jadi karena anak itu takut, dia belajar untuk matikan tuh kebutuhan emosionalnya dia gitu ya. Karena pengasuh ini dia membutuhkan pengasuhan gitu ya. Pengasuh itu sangat dia butuhkan. Nanti ketika dewasa dia sulit membuka hati, dia menjaga jarak karena untuk mengamankan dirinya sendiri, mengamankan jiwanya, emosionalnya sendiri. Jadi terlalu mandiri, sulit sekali menerima kedekatan. Dan kalau ada yang mendekat terlalu dekat, dia akan merasa otonominya terancam. Gitu ya teman-teman. Dia ingin mendekat, tapi begitu orang ya pasangannya itu terlalu dekat banget sama dia, dia yang menjauh. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang disorganize seperti apa? Ternyata disorganize ini pengasuhannya penuh dengan trauma ya teman-teman. Misalnya kalau hidup dengan keluarga yang penuh dengan orang tua yang suka marah seperti itu ya, KDRT. Nah, itu orang tua punya trauma sendiri, itu biasanya cenderung anak itu hidup dengan pengasuhan yang apa? Cenderung memiliki attachment disorganized, kelekatan disorganized, gitu ya. Karena kenapa? Pengasuh itu jadi sumber perlindungan dan sekaligus juga jadi sumber rasa takutnya. Gitu ya. Jadi ketika nanti dia dewasa bertemu dengan orang, aku ingin dekat dengan seseorang gitu ya. Aku ingin bisa mendekat dengan orang, tapi aku takut. Takut apa? Aku takut disakiti. Karena apa? Itu yang dia terima dari waktu kecil seperti itu. Orang tua itu adalah sumber perlindungan, sumber kasih sayang, tapi juga sumber rasa takutnya. Emosinya jadi tidak stabil, gampang meledak, atau kalau sedih diem gitu ya, silent treatment seperti itu. Mudah mengalami disosiasi. Disosiasi itu artinya
sering bengong, ngelamun, mikir, diem, tapi mikirnya juga bukan mikir yang benar-benar berpikir, tapi ngelamun, lebih banyak yang ngelamun seperti itu ya, karena bingung, aku harus bagaimana ya, bingung seperti itu ya. Kemudian hubungan yang traumatis itu jelas ya. Nah, kalau teman-teman nanti boleh ya dicek di dalam dirinya sendiri, aku tuh attachment-nya secure, aman, atau insecure ya gitu ya, atau tidak aman ya. Kalau yang tiga tadi belakang itu tidak aman, kalau yang secure itu tadi yang pertama ya, yang anxious, avoidant, disorganized itu tidak aman. Kalau kita tidak aman, attachment kita pasti akan memiliki luka kelekatan. Ciri-cirinya ini ya. Sebenarnya banyak ya, cuman ini salah satu di antara ciri-cirinya aja ya. Takut ditolak, people pleasing, kemudian takut ditinggalkan, overthinking, butuh validasi. Nanti teman-teman boleh diulang-ulang lagi ya, dibaca lagi ya. Selalu merasa kekurangan terus-terus, berusaha mencari perhatian, validasi. Kemudian tertarik kepada hubungan yang tidak sehat, seperti itu, karena itu yang dia tahu sejak kecil. Sulit percaya pada orang lain, tidak mau untuk dekat secara emosional, tidak nyaman menerima kasih sayang dari orang lain. Itu pun juga salah satu tanda attachment wound. Ya, nanti teman-teman boleh lihat-lihat lagi ya, karena ini lumayan banyak materinya. Langsung kita terus aja ya. Tapi teman-teman, attachment styles itu bukan takdir kita ya. Bukan takdir kita ketika kita eh, lahir, kemudian dibesarkan oleh orang tua dengan memiliki attachment style seperti ini, kemudian itu seumur hidup sampai kita meninggal, begitu enggak. Itu bukan hukuman seumur hidup. Itu bisa diubah ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut kalau kita punya luka kelekatan, itu bisa diubah. Kita bisa memiliki secure attachment gitu ya. Kemudian yang pertama kalau dari sisi saya karena saya di sini adalah sebagai terapis yang lebih mengarah kepada ke ke tubuh ya, keamanan sistem saraf seperti itu, maka saya akan mengatakan boleh kita mencoba dari memberikan pengalaman baru di tubuh. Tubuh harus merasakan bahwa aku tuh aman, aku aman sekarang. Itu ya, teman-teman. Nanti kita ikut lagi di belakang ya caranya gimana. Nah, ini cara-cara yang nanti teman-teman bisa jalankan ya. Kita mulai membangun secure attachment mulai dari dalam diri kita sendiri. Ya, membangun rasa aman dari dalam diri kita. Kita pahami kebutuhan tubuh kita apa nih, emosi kita apa. Kayak misalnya, oh kalau misalnya kurang tidur, misalnya ya, kurang tidur malam, itu nanti kita sakit, kita nggak enak badan ketika besok harinya. Udah, kita penuhi kebutuhan tidur kita berapa jam. Teman-teman, biasanya kan kalau yang nyaman, yang enak di badan itu minimal 6 jam ya, penuhi itu 6 jam itu. Kemudian jangan tidur larut malam karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Belajar dengarkan sinyal tubuh kalau kita lapar seperti apa, kita mengantuk seperti apa, kita matanya sudah lelah gitu ya, nggak scrolling scrolling dulu, oh mataku sudah capek nih, taruh HP-nya seperti itu. Karena ini saya juga masih belajar terus untuk hal-hal seperti ini. Kemudian memberi izin pada diri untuk beristirahat itu penting ya teman-teman ya. Kemudian menyadari bahwa aman itu bukan berarti tanpa masalah. Masalah itu pasti ada, tapi kita bisa membangun rasa aman di dalam diri kita sendiri. Kita bisa cari, bisa pilih caranya. Kemudian menerima emosi tanpa menghakimi gitu ya. Ketika misalnya kita menghadapi sesuatu yang men-trigger diri kita, kemudian kita muncul rasa sedih, rasa takut, teringat lagi memori ketika dulu kita kecil, kemudian muncul rasa takut kita, rasa sedih kita, itu nggak apa-apa. Kita terima aja, nggak usah. Kemudian kita begini ya, oh udah dewasa kok, kita udah gede, udah tua, masa sih masih takut? Jangan seperti itu. Karena itu emosi kita yang harus kita akui dan kita terima. Semakin kita menyingkirkan emosi kita, bahkan itu pun kalau kita lihat itu emosi yang negatif, itu akan semakin mengejar kita. Lebih baik kita terima aja, oh kamu sakit ya, kamu takut ya, omong aja ke diri kita, kamu takut kenapa gitu, oh kamu sedih ya, lihat cerita ini gitu. Misalnya ada film yang membuat kita teringat ke masa lalu gitu ya, kita menangis seperti sedih, kamu sedih ya, kamu ingat ya dulu waktu masih kecil kenapa gitu, cerita ke diri kita sendiri, kamu oh nggak apa-apa gitu. Sekarang kita sudah aman seperti itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sadari bahwa emosi itu hanya sinyal gitu, bukan musuh kita. Emosi takut, sedih, marah itu sebenarnya bukan untuk membuat kita lemah, membuat kita itu jatuh. Bukan, ini hanya hanya apa ya, dari dalam diri kita kayak ada yang ngetek-ngetek, kamu ingat nggak waktu ini? Kamu ingat nggak waktu ini gitu ya? Kamu ingat nggak waktu dimarahin sama ayah kamu dulu gitu? Kamu gak salah apa-apa dimarahin. Kamu ingat nggak?
Itu kalau kita ingat sekarang itu rasanya sedih gitu ya teman-teman ya. Tapi dia hadir itu bukan untuk membuat kita lemah, bukan untuk membuat kita apa namanya menyalahkan diri kita enggak. Dia hanya ingin diingat kemudian diproses lagi, regulasi lagi emosinya. Oh iya. Tapi karena kan kita sekarang nanti sudah belajar nih cara-caranya, teknik-tekniknya, kita bisa memproses emosi itu dengan lebih baik gitu ya. Melatih rasa aman di saat ini. Nah, ini dengan caranya rasa aman tubuh kita dulu dilatih dengan relaksasi, meditasi, dengan breathwork, mengatur nafas kita, grounding, ya, supaya apa? Sistem saraf kita itu keluar dari mode bertahan hidup dari fight, flight, freeze itu ya, kita keluar. Kita menjadi mode sistem saraf yang baik, yang resting, kemudian memperbaiki seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian pilih lingkungan yang aman, sudah pasti ya. Cari teman-teman yang aman, orang-orang yang bisa mendukung, yang konsisten, orang-orang yang tulus cari. Kalau misalnya teman-teman kemudian ada di lingkungan yang isinya teman-temannya itu circle-nya sukanya ngeledekin, terus ya beranikan diri, oke aku pilih tempat yang baru sekarang keluar dari sana. Tapi bukan saya suruh keluar kerja ya, jangan ya seperti itu. Itu pertimbangannya sangat panjang sekali. Ini kalau misalnya hanya pertemanan biasa, kemudian teman-teman bisa memilih, oh kayaknya aku udah gak cocok lagi dari sana gitu ya. Nggak apa-apa, beranikan diri untuk mencari lingkungan yang lebih baik seperti itu. Yang bisa menghargai batasan kita. Orang-orang yang kalau kita bilang, aku nggak bisa ikut nih, lagi capek, nggak diledekin, nggak seperti, gitu aja capek, seperti itu. Enggak ya, tapi orang yang bisa menghargai bahwa, oh, kamu capek ya, mau istirahat dulu ya, oke deh, nggak usah ikut dulu, nggak apa-apa gitu. Cari teman-teman seperti itu, lingkaran seperti itu yang mau mendengar kita ketika kita berbicara, pasangan juga ya, calon pasangan kita atau teman-teman yang ketika kita mau berbicara, mereka mau mendengarkan dengan tulus apa yang menjadi perasaan kita. Dan yang pasti tidak membuat kita terus hidup dalam ketakutan. Teman-teman bisa memilih, bisa melihat dengan menggunakan akal logika kita, rasio kita bahwa, oh aku punya calon pasangan, mungkin ya punya pacar itu misalnya kok marah-marah melulu, ngamuk-ngamuk terus seperti itu. Nanti gimana ya kalau sudah jadi suami atau sudah jadi istri seperti itu ya? Bisa nggak ya kita mempertahankan, kita meneruskan seperti itu? Coba dipakai lagi logikanya, dipikirkan lagi. Gitu. Nah, dalam hubungan sesama orang dewasa, ketika kita sudah memiliki pasangan gitu ya, atau teman sesama teman, atau kita adik dan kakak sudah dewasa seperti itu ya, coba kita hadir secara emosional dan fisik. Jadi nggak secara fisiknya doang kita hadir, tapi ketika dia ngajak ngobrol, pikiran kita kemana-mana. Atau kita tidak bisa mensupport emosionalnya dia, seperti itu. Kemudian, bagaimana lagi beri ruang untuk saling mendengarkan satu sama lain. Dan jangan mempermalukan, suka mempermalukan kerentanan atau kelemahan pasangan di muka umum. Itu nggak boleh seperti itu ya. Kemudian, kalau kita melukai atau menyakiti hati pasangan kita, kita segera meminta maaf. Kemudian kalau sudah emosinya reda, diomongin lagi nih, dibahas lagi konfliknya. Dan jangan membiarkan silent treatment berlama-lama. Ya teman-teman, nah, ini penting banget. Terutama kalau sudah memiliki pasangan ya, jangan dibiarkan pasangannya silent treatment. Ya udah biarin aja. Sampai berapa lama tahannya malah apa istilahnya ancam ya udah ancam lagi seperti itu. Jangan seperti itu. Kita langsung coba dekati gitu ya. Apa yang kamu butuhkan, ajak ngobrol baik-baik seperti itu ya. Mungkin kita butuh untuk sedikit merendah dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau emosinya sudah reda, biasanya bisa diajak ngobrol seperti itu. Memperbaiki ketidakpedulian kecil. Nah ini sepertinya kalau misalnya kita diajak ngobrol, kemudian lagi asik buka HP seperti itu ya. Maaf maaf tadi aku lagi lihat HP. Oke, diulang lagi deh. Ngomong apa tadi? Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah, eh, belajar untuk menerima dan memberi kasih sayang. Jadi ketika kita diberikan perhatian oleh pasangan kita, terima, belajar teman-teman terima. Oh, ini adalah perhatian atau pemberian yang tulus dari pasangan kita. Nggak usah teman-teman, bukan nggak usah. Mungkin teman-teman bisa belajar untuk eh, merasa seperti ini. Oh ya, aku pantas ya menerima ini gitu ya. Aku pantas menerima perhatian. Aku pantas menerima kasih sayang dari pasanganku itu pantas atau dari misalnya adikku atau dari kakakku, oh kakakku bawain oleh-oleh nih gitu ya, oh ya
syukur alhamdulillah seperti itu ya. Oh ya, aku orangnya pantas ya menerima itu gitu kebaikan dari orang dewasa yang lain seperti itu. Kemudian belajar untuk berani mengungkapkan kebutuhan kita apa gitu ya. Berkata jujur tanpa menyerang. Jangan berkata jujur itu ini beneran nih. Contoh ya, saya contoh ya. Aku tuh cuman ngomong jujur aja apa adanya. Kamu seperti itu ya. Sebenarnya kamu, aku tuh nggak suka kamu gini. Nah, itu akhirnya jujur tapi menyerang. Kita bisa berkata jujur tanpa harus menyerang seperti itu. Kita bisa pilih kata-kata yang baik, kemudian momen yang baik, kalimat yang baik, nada suara yang baik itu pun kita bisa pilih, gitu ya teman-teman ya. Terus tetap hadir saat hubungan sudah mulai intim dekat gitu ya. Jadi ketika pasangan mulai mendekat dengan kita, jangan kita bisa belajar. Kalau saya bilang jangan mungkin terlalu ekstrim ya. Bisa kita belajar aja sama-sama. Belajar untuk kita mempertahankan diri untuk coba hadir. Gitu ya, ketika pasangan udah mulai mendekat, yang tadinya mungkin nggak enak banget sih, nggak betah gitu ya, deket-deket gitu ya. Coba deh tahan-tahan dulu belajar gitu ya. Nah, gitu kenapa kita belajar ya teman-teman ya. Selalu ada momen kesempatan untuk kita belajar sama kita masih hidup gitu. Kemudian membangun ritual yang menenangkan. Bagaimana ketika menyambut pasangan gitu ya, ketika pasangan pulang gitu ya. Eh, jangan dicuekin misalnya gitu ya, ketika Assalamualaikum pulang gitu ya. Oh, coba dilihat gimana kita sambut seperti itu. Kemudian pelukan. Ketika pasangan kita butuh pelukan, maka kita peluk gitu ya. Pelukannya yang bermakna ya gitu, yang hadir gitu. Jangan dah peluk dah ada ya gitu. Jangan seperti itu. Sementara mungkin secara emosional, secara jiwanya dia masih butuh. Karena pelukan itu juga bisa menjadi support ya, dukungan. Bahkan kakak ke adik misalnya, saya punya adik dua perempuan, ketika misalnya bertemu, dia butuh support, saya suka peluk adik-adik saya. Coba peluk dulu yang lama, biarkan dia menikmati atau apa ya, yang emosinya mungkin tadinya sedang nggak enak gitu ya, kemudian dipeluk oleh kakaknya gitu, akhirnya reda, rileks lagi. Seperti itu bisa ya teman-teman ya. Quality time yang sederhana banyak ya, saling membantu regulasi emosi ini penting sekali. Ketika kita lihat pasangan kita atau teman kita atau misalnya adik kita kemudian emosinya sedang tidak baik gitu ya, kita tahu cara meregulasi, membantu meregulasi itu. Ya, seperti apa? Coba ayo sini ajak dulu duduk. Duduk dulu, tarik nafas dulu, buang nafas dulu, kasih minum dulu. Biarkan dia untuk bisa meregulasi emosinya. Itu kita bantu, kita jadi support system mereka. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini referensinya dari Dr. Diana Paul Heller. Dalam hubungan orang tua dan anak bagaimana? Nah, ini kita kan berusaha memperbaiki ya. Kalau dulu sebelumnya kita tidak tahu mengenai attachment styles ini, bahwa pengasuhan itu bisa mempengaruhi luka kelekatan. Mungkin ya kita pernah melukai hati anak ketika kecil. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk memperbaiki? Nah, mulai dari sekarang, jadikan diri kita sebagai orang tua itu menjadi sumber rasa aman yang konsisten untuk anak-anak, untuk anak kita ya. Ketika anak, oh maaf ya, saya minum dulu sebentar. Ketika anak menangis, misalnya sedih atau takut gitu ya, kita bisa hadir dengan tulus, dengan hadir dengan fokus untuk anak kita. Ya tanya baik-baik, ada apa, kenapa, apa yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu menangis, seperti itu. Coba kita belajar untuk bisa seperti itu kepada anak kita. Karena nanti dengan begitu anak pun akan belajar bahwa dia memiliki attachment yang secure, kelekatan yang aman. Orang tuaku itu adalah sumber perlindunganku. Orang tuaku itu adalah sumber untuk aku bisa mendapatkan dukungan. Ketika anak takut ditenangkan, kemudian beri perlindungan yang konsisten kepada anak. Jangan ketika hari ini kita lagi happy, lagi gembira, lagi ceria, kita bisa mendukung anak. Ada cerita apa gitu ya? Contoh misalnya nih, yang paling gampang sekali kita lagi gembira, happy gitu ya. Ini anak datang pulang sekolah, mungkin murung gitu ya. Cerita kepada kita, ibu, aku kita atau mama, aku ini cerita gitu. Aku diginiin sama teman seperti itu. Karena kita gembira, sedang happy, kita bisa menanggapi, oh gitu, oh iya, kamu terus apa yang kamu rasakan? Kemudian eh, terus gimana, gurunya gimana? Oh kamu butuh apa dari mama seperti itu ya? Oh nanti
kamu butuh apa? Perlu nggak mama tegur misalnya orang tuanya atau nggak perlu nggak mama minta tolong sama guru untuk memperbaiki seperti itu ya untuk mengingatkan anak itu. Nah, ketika suatu hari kita dalam kondisi yang tidak baik emosinya atau kondisi fisik kita atau kondisi jiwa kita itu sedang lagi terganggu, misalnya kita sedang berkonflik dengan pasangan gitu ya, dengan suami misalnya atau suami dengan istri, anak datang kepada kita, kita marah. Itu namanya tidak konsisten ya teman-teman ya. Atau ketika misalnya kita sedang sibuk, sibuk bekerja, kemudian sibuk beberes rumah seperti itu. Nanti nanti nanti, ntar ya. Kita nggak pedulikan kepada anak. Kita bisa kok taruh sebentar. Kesibukan kita, taruh sebentar. Kita hadapi dulu anak. Ada apa? Cerita. Bahkan kita bisa cerita ke anak. Oke, nanti ya, nanti ngobrol lagi sama mama. Tunggu sebentar aja ya. Mama selesaiin dulu urusannya. Urusan mama sebentar 15 menit aja. Tunggu ya, nanti kita ngobrol. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Bisa kita mulai dari sekarang pelajari untuk berbuat seperti itu kepada anak. Yang perlu anak-anak tahu adalah ketika mereka datang dengan emosi yang intens kepada orang tua itu ada untuk eh, tersedia untuk mereka, hadir untuk mereka. Itu yang perlu anak-anak tahu. Seperti itu. Jadi anak-anak juga tidak akan merasa sendirian untuk menghadapi hidup ini. Responsif bukan berarti sempurna. Dengarkan emosi anak seperti apa, pahami kebutuhannya, kemudian beri validasi. Jangan hanya mengkoreksi terus ya. Kemudian kalau kalau kamu nilainya bagus, ya mama sayang gitu. Tapi kalau nilai jelek, mama nggak sayang. Gitu. Oh, jangan seperti itu teman-teman, gitu ya. Karena memang nanti nanti dia akan termotivasi untuk menyeraih nilai bagus memang, tapi kemudian dia akan menilai bahwa orang-orang di sekitarnya hanya akan menyayangi dia kalau nilai dia bagus. Itu akan terbawa terus nanti sampai dia dewasa. Gitu. Tapi kalau misalnya Alhamdulillah nilainya bagus. Oh nilainya sekarang belum bagus ya dek ya gitu ya. Belum bagus ya nak ya. Nggak apa-apa nanti diusahakan lagi ya. Mama tetap support, mama tetap dukung. Itu anak akan semangat. Karena dia akan tahu bahwa oh orang tuaku itu ada untuk aku. Apapun seperti kondisiku. Bahkan eh, sesuai dengan kecenderungan manusia ya, tubuh manusia itu. Ketika anak itu rileks, tidak dalam kondisi tegang. Tegang itu karena sebenarnya karena kondisi orang tua yang diciptakan ya. Ketika anak itu rileks, oh, orang tua aku mendukung aku ya. Biasanya itu kecenderungannya adalah dia akan belajar dengan lebih giat lagi. Gitu. Karena tahu apapun dia akan didukung. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian mengizinkan anak dekat sekaligus juga mandiri. Nah ini yang penting sekali. Karena ini juga saya masih belajar banget karena saya punya anak itu tunggal satu ya. Anak dekat udah jelas kalau pasti ya kalau saya sangat sangat senang sekali anak saya dekat gitu. Tapi untuk membiarkan dia mulai belajar mandiri itu masih menjadi PR yang besar buat saya. Nah, padahal kalau kita ingin anak itu memiliki kelekatan yang sehat, biarkan ada masa-masa dia dekat, biarkan dia ingin sendiri dulu. Mungkin dia ingin di kamarnya sendiri, dia ingin asik membaca buku sendiri, atau dia asik ingin journaling sendiri seperti itu. Dia ingin asik mengembangkan hobinya sendiri, itu biarkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dikontrol. Kamu kalau misalnya sudah besar, nanti kamu harus begini, gini, gini, gini. Karena mama dan ayah itu karirnya ini, kamu nanti begini ya, karirnya harus ikutin ya. Itu juga jangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan tidak membuat anak merasa salah karena bertumbuh. Nah ini penting sekali. Karena ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga sebagai orang tua. Buat saya juga terutama ya. Karena ketika kita memperlakukan anak itu selalu merasa anak aku ini anak saya, anakku, anak mama, anak kecil gitu ya. Padahal kita tidak menyadari dia sudah berusia tambah terus usianya mungkin 17 tahun, 18 tahun, 19, 20, maka itu akan sulit sekali membangun kelekatan yang aman nanti untuk anaknya. Kita biarkan, oh usianya sudah eh, 18 tahun mungkin ya tidak mau nggak mau kalau digandeng-gandeng terus kemana-mana sama orang tuanya nggak apa-apa gitu ya kita coba ngomong aja tanya aja kak misalnya kakaknya gitu ya kak malu ya digandeng sama mama ya kalau jalan-jalan di luar enggak sih ma kalau gitu ya. Kalaupun iya kadang-kadang anak-anak kan gitu ya enggak kok ma kayak gitu oh
Kalau iya nggak apa-apa, bilang aja ke mama nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Nggak adiknya misalnya apa lagi? Eh, Anak yang perempuan mungkin ya sudah berusia makin tambah besar, kemudian mama aku pengen dong beli ini make up ini seperti itu. Yang seperti apa? Tanya dulu baik-baik. Jangan langsung kita merasa terancam. Oh, nanti kalau kamu make up, nanti kamu menarik perhatian laki-laki apa segala macam. Kita diajak ngobrol aja baik-baik. Yang seperti apa make upnya? Oh, seperti ini. Oke, kalau kita ada keberatan, kita sampaikan ke anak dengan baik-baik. Contoh misalnya, "Oh, kalau terlalu menor begitu, kayaknya gak baik deh. Kalau misalnya kakak pakai make up yang terlalu menarik perhatian seperti itu. Lebih sederhana lagi gimana? Oh enggak, boleh enggak gitu. Kita bargaining sama anak. Itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah meminta maaf pada anak ya. Kalau kita berbuat salah, kita minta maaf. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat berat sekali karena biasanya kalau sudah konflik, apalagi orang tua punya luka kelekatan sendiri, kemudian konflik dengan anaknya, biasanya itu secara tidak sadar yang berhadapan-hadapan itu bukan orang tua dan anak, tapi jiwa anak kecil si orang tua dengan anaknya itu. Sama-sama anak-anak berantem, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita bisa menyadari itu. Kita mulai dari sekarang kita mulai menyadari, gitu ya. Ketika anak kemudian marah-marah, konflik kita memang rasanya sakit hati ya mendengar anak berteriak atau banting pintu seperti itu ya. Tapi kita coba tarik nafas dulu, kita rilekskan dulu tubuh kita gitu ya. Biasanya kalau sudah seperti itu kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Oh iya ya, posisi aku ini adalah orang tua, ini anakku. Memang sih rasanya nggak enak gitu ya. Nggak enak dibentak sama anak sendiri seperti itu. Tapi oke, kita eh, regulasi emosi dulu lah. Kita mengalah dulu lah sebagai orang tua, mengalah dulu. Seperti itu. Nanti kalau sudah emosinya mereda, baru kita ajak ngobrol. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih yang namanya relaksasi itu bisa membantu untuk menyembuhkan luka kelekatan kita? Nah, ketika kita rileks, rileksnya dalam kondisi rileks dan sadar ya teman-teman ya, jangan rileks tidur. Kalau rileks tidur itu efeknya adalah lebih ke penyegaran di tubuh gitu ya. Kemudian, tapi secara mental, secara pemikiran, secara pikiran itu kurang berdampak banget. Tapi kalau kita rileks tapi sadar, tubuh kita itu akan belajar mindfulness. Mindfulness ini artinya apa? Kita akan pelan-pelan, perlahan-lahan untuk belajar mengizinkan emosi kita hadir, merasakan emosi kita tanpa dihakimi, kemudian merasakan diri kita apa adanya, merasakan diri kita aman, seperti itu. Nanti gimana? Kalau rasa aman itu sudah mulai terasa di dalam diri kita, dalam tubuh kita, nanti sistem saraf kita itu akan keluar dari mode bertahan hidup. Dari mode fight, flight, freeze itu akan keluar dari sana berganti ke mode yang resting, mode beristirahat, mode memperbaiki tubuh. Sel-sel tubuh kita nanti dalam kondisi yang terbaik ya, imunitas kita meningkat. Salah satu tubuh kita yang rusak itu pelan-pelan untuk dikeluarkan oleh tubuh seperti itu. Dan efek sampingnya lagi apa? Otak kita akan membentuk pola respon yang baru. Karena tubuh kita sudah tenang. Tubuh kita tenang, otak akan mengurangi itu yang namanya hormon stres keluar. Sinyal-sinyal stres keluar dari otak ke tubuh kita itu akan berkurang. Jadi tubuh kita akan berhenti atau berkurang mengeluarkan hormon stres. Ya. Dan nanti pikiran kita pelan-pelan akan menjadi lebih jernih. Emosi kita juga akan menjadi lebih stabil seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini seperti ini lingkarannya kurang lebih ya. Ketika kita rileks dan sadar dan kemudian kita hening, itu kita rasakan nanti jantung kita tenang. Kemudian nafas kita mulai melambat. Nah, ketika kondisi ini sudah tercapai, jantung tenang, nafas kita melambat, nanti tubuh akan merasakan aman. Dari mana? Oh, karena nanti otak itu akan mengirimkan, akan mengurangi sinyal stres yang dikirimkan ke tubuh ya. Jadi tubuh akan terasa aman. Hormon stres berkurang, menurun. Otak jadi tenang. Ketika tubuh kita itu sudah lebih tenang, maka nanti bagian otak berpikir kita, prefrontal cortex kita itu akan bekerja dengan sangat efektif banget.
Nah kan kalau kita kondisinya panik, cemas, takut, seperti itu, bagian berpikir kita itu, otak berpikir kita itu biasanya shutdown seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ketika tenang tubuhnya, dia akan bekerja dengan optimal. Nah ketika dia bekerja dengan optimal itulah pikiran kita mulai menjadi jernih, ya. Mulai muncul acceptance. Oh iya ya, contoh ya. Oh iya ya, suamiku mungkin seperti ini. Mungkin karena dulu dia dibesarkan oleh orang tuanya seperti ini. Muncul mulu, maaf, mulai muncul yang namanya forgiving kita, forgiveness kita kepada pasangan. Oh iya ya, anakku seperti ini. Mungkin dulu aku eh, membesarkannya kurang baik. Mungkin aku dulu banyak kesalahan. Mulai kita muncul pengertian, pemahaman kepada orang lain, toleran kepada orang lain. Muncul rasionalitas kita juga akan muncul, mulai bekerja di sana. Empati kita mulai bekerja di sana. Oh iya ya, kalau misalnya aku, mungkin kalau aku sebagai anak, anakku mau cerita sama orang tuanya, kemudian eh, aku cuek, rasanya nggak enak ya, gitu. Kita mulai empati kepada anak kita mulai empati kepada orang lain, mulai empati kepada pasangan kita. Oh, kalau misalnya pasangan kita diteror terus nih, lagi sibuk kerja di kantor, kita WA-in terus ya kirim lagi ngapain, cepetan telepon, cepat cepat telepon. Karena dulu saya begitu teman-teman ya, saya dulu begitu karena belum paham gitu ya. Saya dulu seperti itu. Lagi ngapain? Di mana? Gitu ya. Sama siapa? Ngapain gitu. Karena yang ada dalam hati itu adalah kegelisahan, kecemasan. Nggak enak ya kalau digituin terus. Akhirnya kita akan lebih toleran. Oh, kita percaya sama dia. Insya Allah lah dia baik-baik aja. Dia akan menjaga kepercayaan kita. Akhirnya hubungan kita pun membaik. Seperti itu. Karena pasangan kita juga menghargai. Akhirnya merasa nyaman, lebih lega. Karena yang namanya ketenangan, emosi yang lebih tenang itu akan nanti dirasakan oleh eh, orang lain yang ada dalam rumah kita. Kita tenang, pasangan kita ikut tenang, anak pun kita akan ikut tenang. Seperti itu biasanya. Nah, nanti kalau sudah ini membaik semuanya, barulah itu rasa aman kita terpenuhi, baru nanti kebutuhan kita yang lain itu akan lebih mudah terpenuhi. Kebutuhan kita untuk rasa dicintai oleh pasangan, oleh anak, oleh keluarga kita, oleh orang-orang di sekitar kita, kemudian eh, rasa percaya diri kita, kemandirian kita, sosial, aktualisasi di itu nanti baru akan mengikuti ya teman-teman ya. Karena wajar ya ini akan terlaksana seperti ini. Karena kalau misalnya tidak, kita sepanjang hari istilahnya kita seumur umur kita sibuk memikirkan rasa cemas kita. Kita sibuk memikirkan bahkan yang avoidant pun cemas kalau terlalu dekat dengan orang lain gitu ya. Walaupun kelihatannya di depan kayaknya dari luar kayaknya tuh cuek-cuek aja, ah nggak peduli gitu ya sama orang lain. Tapi ketika ada orang yang mulai intim, cemas langsung muncul seperti itu. Nah, kalau cemas-cemas terus, akhirnya kan kita mau mengaktualisasi diri juga susah seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah tenang, maka kebutuhan yang lain dari diri kita itu akan mudah terpenuhi. Oke, jadi tujuannya apa sih belajar attachment styles ini? Yang pertama pasti ya teman-teman, ya, kita di sini bukan untuk menyalahkan orang tua kita. Oh, gara-gara orang tua saya sih dulu gitu ya, berantem terus, misalnya kayak gitu. Makanya aku sekarang punya attachmentnya disorganized. Oh enggak, kita enggak seperti itu. Kita di sini adalah untuk memahami diri kita, gitu ya. Jadi attachment styles yang kita pelajari di sini, tipe kelekatan yang kita pelajari di sini adalah untuk memberi gambaran, aku tuh sebenarnya seperti ini loh, gitu dah. Kedepannya seperti apa? Kita cari. Jadi kita cari langkah-langkah yang kita butuhkan. Oh ya, kayak seperti tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman butuh seperti bantuan profesional, cari gitu ya. Kemanapun yang teman-teman bisa cari. Teman-teman bisa cari ke psikolog, eh, cari minta bantuan. Aku sebenarnya seperti apa? Saya seperti apa? Cari. Ke psikiater silakan cari. Ke dokter, ke tabib misalnya, ke ulama bisa cari. Saya itu seperti apa gitu. Cari. Ke hipnoterapis juga boleh cari. Aku tuh seperti apa? Belajar mulai dari sekarang untuk kita mengenali diri kita lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Di istilahnya kalau secara ringkasannya lah kita tidak bisa memilih masa kecil kita memang, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bisa merawat diri kita sekarang dan untuk seterusnya. Gitu teman-teman ya. Nah ini pesan sponsor. Ini ya teman-teman kalau misalnya membutuhkan
bantuan dari saya, silakan hubungi aja kontak. Kemudian saya akan adakan terus sesi Zoom healing ini selama setiap bulan, insya Allah 2 kali ya. Ini akan terbuka terus untuk siapapun yang mau belajar di sini. Baik, oke. Saya stop di sini untuk sharingnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan bagi ada salah-salah kata kekurangan dalam penyampaian. Silakan teman-teman, karena sudah jam segini, nanti kita belum masuk ke sesi healing ya. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau diobrolin, ada yang mau share, ada yang mau ditanya, boleh di sini. Boleh, silakan. Silakan kalau ada yang mau sesi tanya jawab, boleh. Saya baca yang di chat dulu ya. Berharap anak menjadi mandiri karena hukum yang baik.